warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, Sobat Mansa Tulangkat. Kembali lagi bersama Jumansa, Senin 4 Mei 2026. Jumansa, Sang Inspirator. Nah Sobat Mansa, sebelumnya perkenalkan saya Kayla Safira Alusna selaku host podcast kita pada hari ini. Sobat Mansa, hari ini kita bersama Bapak Kapolres Langkat, Bapak AKBP Dr. Kandidat David Trio Prasojo SH SIK MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Kayla, apa kabar? Cantik sekali pagi ini. Alhamdulillah, kabar Kayla baik Pak. Kalau kabar Bapak gimana nih Pak? Ya seperti yang Ananda lihat, Bapak tetap semangat karena Polri untuk masyarakat. Baik Pak, berarti alhamdulillahnya hari ini kita sama-sama sehat. Nah Pak, boleh nggak nih Pak, Kayla masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah tapi sebelum Kayla masuk ke pertanyaan yang pertama nih Pak, Kayla ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah hadir di Mansa Tulangkat ini. Sebagai pembuka nih Pak, kalau Bapak melihat anak-anak muda di zaman sekarang, apa sih satu hal yang paling membuat Bapak bangga dan satu hal yang paling Bapak khawatirkan dari kami para pelajar ini? Yang pasti kita ingat kata-kata pendahulu kita, the founding founder kita. Beliau pernah menyatakan, beri saya 1000 orang tua, maka akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Wah. Namun beri saya 10 pemuda, maka akan kugoncangkan bumi ini. Artinya bahwasannya peran pemuda-pemudi Indonesia itu begitu prinsip, begitu fundamental. Jadi kepentingan dan urgensi bahwasannya para pemuda-pemudi Indonesia dalam hal ini diawali dengan Ananda dan kawan-kawan Ananda semua sebagai pelajar-pelajar Indonesia, ini adalah pilar utama kemajuan bangsa ini dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warukbun, ghafur. Kenapa? Pemuda Indonesia adalah pemuda-pemuda yang sejatinya ini memiliki karakter dan memiliki integritas yang tinggi. Jadi sudah merupakan tugas bagi kami yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk tetap memelihara, menjaga, dan memastikan bahwasannya pemuda-pemudi Indonesia yang saat ini banyak juga pelajar Indonesia, kita harus pastikan mereka tetap memiliki karakter kuat dan integritas yang kuat. Dan semoga kita juga bisa menghindarkan para pemuda-pemudi dan pelajar-pelajar kita dari dampak buruk, dampak negatif, perkembangan, dinamika, modernisasi, baik kehidupan, peradaban maupun teknologi saat ini. Nah baik Pak, dari jawaban Bapak tadi, Kayla bisa ngambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai seorang pelajar ini harus mempunyai integritas yang kuat. Habis itu juga kita harus mempunyai adab dan jangan sampai kita salah jalan gitu kan Pak? Betul sekali. Nah baik Pak, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih Pak. Nah kan Pak, media sosial ini sudah berkembang sangat pesat. Bahkan karena media sosial ini berkembang sangat pesat Pak, ada tren balap liar atau konten tawuran demi dapatkan followers yang banyak. Nah menurut kacamata hukum Bapak, kapan sebuah aksi iseng remaja di media sosial ini mulai berubah menjadi tindak pidana yang serius? Ya, saya ingin menyampaikan bahwasannya di era post-truth saat ini, kemudian di era distorsi teknologi dan juga disrupsi informasi, memang kebutuhan akan mengaktualisasikan diri kepada para pelajar kita, para pemuda dan pemudi kita ini adalah penting. Namun tak kalah pentingnya kita juga harus mengingat bahwasannya dalam bermedia sosial kita harus bijaksana. Karena tidak semua informasi, pemberitaan, keterangan yang kita terima di media sosial ini pada dasarnya merupakan fakta yang diberitakan. Bisa saja ini adalah keterangan yang bohong atau hoax, atau mungkin berisi misinformasi ataupun penyesatan dan lain sebagainya. Saya ingin berpesan kepada kita semua untuk melakukan yang namanya saring sebelum sharing. Jadi pastikan untuk kita melakukan penelitian, menganalisa dulu terkait kebenaran dari informasi yang kita dapatkan di media sosial sebelum kita percayai dan sebelum kita sebarluaskan. Terkait pertanyaan Ananda tadi,
fenomena media sosial, kemudian untuk mencari follower dan lain sebagainya, itu merupakan bentuk baru, transformasi bentuk baru dari kebutuhan seorang pelajar kita, pemuda-pemudi kita untuk mengaktualisasikan diri. Dulu di zaman kami, mengaktualisasikan diri itu cukup dengan cara konvensional, tradisional. Bagaimana kita berinteraksi dengan kawan, dengan tetangga, dengan masyarakat. Tapi kali ini berbeda. Ya, kali ini sudah ada media sosial. Ya, sekarang ada dunia nyata dan dunia maya atau kita sering bilang cyberspace. Saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwasannya kebutuhan aktualisasi diri ini memang penting. Tapi tetap harus ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya adalah kita adalah bangsa Indonesia yang memegang teguh adat ketimuran. Ada tentang yang namanya sopan santun, tepo seliro, kemudian mengedepankan akal dan budi yang baik dan santun serta positif. Jadi saya berharap kepada anak-anakku sekalian, bijaklah dalam bermedia sosial, bijaklah dalam kehidupan sehari-hari, berkumpullah dengan lingkungan-lingkungan yang baik dan positif, lingkungan-lingkungan yang soleh dan lingkungan solehah, agar perjalanan kita ke depan dalam mencapai dan meraih cita-cita ini betul-betul bisa tercapai sesuai harapan. Amin. Nah Pak, dari jawaban Bapak tadi, jadinya Kaila sadar nih bahwasanya Kaila dan teman-teman pelajar lain di luar sana harus di-sharing dulu tuh dari informasi-informasi yang beredar di media sosial dan mempunyai lingkungan teman yang baik, baik itu dari adab dan ilmunya. Ya. Nah Pak, sekarang kita masuk ke pertanyaan tentang narkoba nih Pak. Kan kami seorang pelajar nih sering tuh Pak dengar lewat berita-berita kalau modusnya makin beragam. Bahkan Pak, ada yang masuk lewat jajanan atau barang-barang yang tidak kami duga-duga. Nah Pak, gimana sih cara kami seorang pelajar mengenali tanda-tanda bahaya tersebut di lingkungan sekolah atau pertemanan tanpa kami tuh harus merasa paranoid gitu Pak? Oke. Proteksi atau benteng terbaik dari para pemuda, pemudi, dan pelajar menjadi korban dari tindak pidana ataupun terlibat dalam dunia kriminal, benteng utamanya sebenarnya adalah diri sendiri. Sedangkan kami, pihak kepolisian, orang tua, guru-guru di sekolah, kami adalah barrier pembantu, benteng pembantu yang selalu mengingatkan kalian dan mengawasi kalian. Namun dengan kemampuan yang terbatas. Sekarang kembali kepada anak-anakku sekalian, kami, kepolisian, guru-guru, orang tua, ini tetap membutuhkan kesadaran dari anak-anakku sekalian, bahwasannya perbantuan dari kami juga akan sia-sia. Pengawasan dari kami juga akan sia-sia apabila tidak disambut dengan baik oleh anak-anakku sekalian. Melindungi diri dengan cara menuntut ilmu dengan baik, menyerap semua nilai-nilai positif dari budaya kita, kemudian dari mungkin mata pelajaran yang selama ini diterima di sekolah, dari orang tua dan dari lingkungan, termasuk juga pembelajaran-pembelajaran tentang nilai-nilai agama, nilai-nilai ketuhanan, ini juga sangat penting. Apapun bentuknya, apapun ceritanya, narkoba itu adalah hal yang salah dan dilarang, baik oleh agama, baik oleh mungkin budaya kita dan juga oleh hukum itu sendiri. Karena terlibat dalam narkoba ini sebenarnya sama dengan menghancurkan masa depan kita sendiri. Karena apabila terlibat dengan narkoba ini, kita sama saja dengan teken kontrak untuk tidak pernah bisa berhenti dan tidak bisa berakhir. Kunci utamanya adalah bagaimana kita mampu menghindarinya. Kami pihak kepolisian akan berupaya keras memberantas para pengedar narkotika. Iya benar Pak. Dan memberantas semua peredaran gelap narkotika itu sendiri. Orang tua dan guru pasti akan mengawasi anak-anaknya. Sedangkan anak-anaknya, ketika kami sedang luput dari pengawasan, anak-anak ini yang harus mampu mengawasi dirinya sendiri dan menjaga dirinya sendiri. Seperti tidak jajan sembarangan, seperti tidak berkumpul dan berinteraksi dengan orang-orang yang baru dikenal, ataupun menghindar dari lingkungan-lingkungan yang salah dan lingkungan-lingkungan yang negatif, demi memastikan kalian melalui masa muda kalian dengan baik dan dengan positif. Dan yang paling terakhir, kalaupun memang kalian menemukan hal-hal yang mencurigakan, hal-hal yang kalian anggap ini bagian dari yang mungkin kalian anggap narkoba,
tolong laporkan kepada pihak kepolisian. Saya menggaransi dan berjanji kami pasti akan menindaklanjuti setiap informasi tersebut. Nah, baik Pak. Jadinya misalnya kami nih ada melihat tentang narkoba, walaupun itu hal sedikit yang mencurigakan, berarti kami bisa langsung melaporkan kepada pihak berwajib kan Pak? Wajib. Nah, terus juga kami tuh juga harus pandai-pandai memilih lingkungan yang baik. Karena apapun itu balik ke diri sendiri lagi gitu kan Pak? Ya. Nah Pak, sekarang kita masuk nih Pak, ke pertanyaan yang selanjutnya. Banyak sekarang remaja-remaja yang terjerumus ke hal negatif karena alasan gak enak lah sama teman, atau bahkan Pak, takut dikucilkan gitu. Nah, kalau ada teman kami yang mulai menunjukkan gelagat nakal atau pakai narkoba, apa sih Pak yang harus kami lakukan? Apakah lapor ke polisi itu langkah yang benar, atau justru malah membahayakan teman kami sendiri? Oke. Betul, saya tidak berharap anak-anakku sekalian ini terjebak dan tersesat dengan arti atau makna kata dari solidaritas. Iya, benar Pak. Ya kan? Solidaritas ini sejatinya adalah sebuah diksi atau sebuah kata yang positif, bukan sebuah kata yang negatif. Artinya kita tetap menjaga soliditas, kekompakan, rasa kekeluargaan dengan sesama kelompok kita. Padahal kelompok kita kelompok negatif, itu bukan solidaritas. Seharusnya sejatinya kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia, pelajar Indonesia, yang jelas-jelas juga kita langkat ini mayoritas muslim, kita memiliki ajaran bahwasannya kita mesti bersama-sama punya kewajiban untuk yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita sudah lihat kelompok ini, komunitas ini negatif, kenapa justru kita malah solidaritas dengan kelompok tersebut? Itu adalah hal yang salah, pemaknaan yang salah dan pemaknaan yang tersesat. Harapan saya kepada anak-anakku sekalian, tinggalkan kelompok dan komunitas ataupun lingkungan yang negatif. Jauhi kelompok-kelompok atau lingkungan yang negatif ini. Kemudian bergabunglah dengan komunitas dan lingkungan yang positif. Nah, terhadap komunitas dan lingkungan yang negatif, beri informasi kepada pihak kepolisian. Kami akan merahasiakan setiap informasi tersebut. Karena bagi kami, kerahasiaan dan keselamatan dari informan itu juga akan kami pegang teguh dan tidak akan kami korbankan mereka sehingga mereka takut dan khawatir. Siapa? Nah, jadinya misalnya ada hal-hal yang mencurigakan itu langsung laporkan saja, karena kan setiap informasi kita itu akan dijaga oleh pihak kepolisian. Betul. Nah, terus juga nih kan Pak, misalnya kita tuh jangan takut gitu untuk hal-hal yang tidak baik itu langsung saja gitu kan Pak, karena hal-hal yang tidak baik itulah yang dapat menghancurkan masa depan kita sendiri. Betul. Nah Pak, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Sering nih Pak, ada anggapan bahwa alah masih di bawah umurnya, mana mungkin di penjara. Nah, bisa nih Bapak jelaskan sedikit bagaimana sebenarnya dampak catatan kepolisian atau SKCK bagi masa depan kami jika terlibat kenakalan remaja yang fatal. Apakah benar-benar bisa menutup mimpi kami jadi abdi negara, atau ada yang ingin bekerja di perusahaan yang besar? Ya, terkadang ada bahasa-bahasa yang menyatakan alah kita masih di bawah umur, iya, benar, Pak. Tidak mungkin di penjara dan dipidana. Sebenarnya ini tidak selamanya benar. Memang di negara kita menganut yang namanya sistem peradilan kepada anak. Untuk anak-anak memang mendapatkan perlakuan khusus ketika berhadapan dengan hukum. Tapi bukan berarti bahwasannya mereka tidak dapat terjerat oleh hukum itu sendiri. Ada beberapa syarat dan ketentuan ketika seorang anak mendapatkan permaafan ataupun diversi dari ketika anak-anak ini berhadapan dengan hukum itu sendiri. Namun ada masanya ketika parameter-parameter tersebut, syarat dan ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi ataupun melebihi dari syarat dan ketentuan tersebut, ya apa boleh buat. Iya, ya kan? Pemidanaan tetap akan dapat dilakukan terhadap anak-anak tersebut. Ya kan, ada juga karena anak-anak itu hanya adalah korban sehingga dia harus berhadapan dengan hukum. Ada karena ketidaktahuannya anak-anak tersebut sehingga mereka berhadapan dengan hukum. Ada ternyata kalanya mereka sengaja melakukan itu. Mereka tahu, mereka paham, mereka beritikat buruk. Ya, tetap yang namanya hukum harus ditegakkan meskipun terhadap anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri. Namun kami berharap kepada anak-anak sekalian, kalian adalah generasi-generasi penerus bangsa. Kalian adalah calon-calon yang kami harapkan
bisa di punggung kalian, di atas pundak kalian, itu kami akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini. Siapkan diri kalian dengan baik, sehingga kalian bisa mewujudkan harapan dan cita-cita kami, pendahulu-pendahulu kalian, untuk menjadikan Indonesia emas tahun 2045 ke depan. Itu. Nah Pak, sebelumnya kali izin ya Pak, bilang ke teman-teman pelajar yang lain, bahwasanya teman-teman pelajar yang lain nih, bahwasanya anak di bawah umur pun bisa juga kena tindak pidana jika memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Benar begitu Pak? Iya, betul. Nah, baik nih Pak, nggak terasa nih kita sudah melalui beberapa pertanyaan, kita sudah masuk ke pertanyaan yang terakhir nih Pak. Pasti Bapak punya pesan nih, pesan atau bisa dibilang pesan keramat dari Bapak untuk seluruh siswa-siswi Mansatu Langkat atau bahkan pelajar di Kabupaten Langkat ini Pak yang sedang menonton nanti. Apa sih Pak pesan dari Bapak agar pelajar ini bisa tampil keren dan hits tapi tanpa menyentuh narkoba atau melanggar hukum? Iya. Keren dan hits itu bukan hanya bisa dipancarkan dari tampilan luar, kemudian pergaulan. Tapi keren dan hits itu jauh lebih penting value-nya ketika itu muncul dari dalam. Contoh prestasi, contoh pencapaian, contoh keberhasilan, invention, dan banyak hal lain. Jadi jauh lebih baik untuk menjadi keren dan hits adalah dengan menjadi pemuda-pemudi pelajar Indonesia yang berprestasi, yang memiliki karakter, yang memiliki integritas dari dalam, sehingga bisa kita pancarkan keluar, sehingga menjadi sebuah value kekerenan sendiri dan hits tersendiri. Kemudian pesan Pak Kapolres, pendahulu-pendahulu kita, termasuk presiden kita yang pertama, Bung Karno, sebagai the founding father, pernah menyampaikan kepada kita semua, gantungkan cita-cita kita semua setinggi langit. Kalau perlu sampai langit ke-7. Kalaupun memang kita berusaha keras dan belum rezeki untuk tergapai, yakin dan percayalah bahwa kita akan terjatuh di antara bintang-bintang. Bagaimana caranya untuk mencapai hal tersebut? Ada 3 tips yang ingin Pak Kapolres sampaikan. Yang pertama, anak-anakku sekalian, tetap fokus terhadap target ataupun titik yang hendak kalian gapai dan ingin kalian wujudkan. Dengan fokus tersebut, kalian tidak akan terdistraksi oleh hal-hal yang ingin mau menggeser fokus kalian. Kemudian yang berikutnya adalah kalian harus memiliki komitmen yang kuat. Komitmen adalah kesatuan yang utuh antara hati, pikiran, dan perbuatan. Komitmen terhadap fokus kalian, kejar terus sampai-sampai, jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti. Dan yang ketiga adalah keinginan dan tekad yang kuat. Dengan itu adalah api semangat yang selalu membakar kalian, motivasi yang tidak pernah berhenti untuk membuat kalian segera terus berlari, tidak pernah berhenti dan tidak pernah istirahat untuk mencapai apa yang kalian impikan. Semangat terus pelajar-pelajar Indonesia, semangat terus pemuda-pemudi Indonesia. Kalian adalah harapan bangsa, kalian adalah generasi penerus sebagaimana harapan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Kalian harus mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. Nah baik Pak, dari pesan yang Bapak sampaikan tadi nih, Kayla juga bisa nih untuk memotivasi diri Kayla sendiri, bahwasanya untuk menjadi hits dan keren itu nggak perlu dengan hal yang buruk, bahkan hal-hal yang baik seperti prestasi itu adalah hal yang lebih keren dari yang buruk tadi kan Pak. Jadinya Kayla bakalan mempunyai mimpi yang besar seperti yang Bapak bilang tadi, gantungkan mimpi setinggi-tingginya. Nah baik Pak, terima kasih ya Pak atas semua jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan, baik itu dari narkoba, tawuran, bahkan pesan yang telah Bapak sampaikan, baik itu untuk diri Kayla sendiri, bahkan untuk pelajar-pelajar Indonesia lainnya. Baik Sobat Mansa, mungkin sampai sini saja podcast kita pada hari ini. Saya sebagai host, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumansa, jujur, amanah, santun. Polri untuk masyarakat.